Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baik, izin Bu, kami dari kelompok 5 eee, akan mencoba mempresentasikan, satu jurnal yang berjudul tentang evaluasi validitas, algoritma ICD-10 CM untuk influenza di, pengaturan riwayat inap dan rawat jalan di Amerika Serikat. Pendahuluan studi farmakoepidemiologi sebelumnya telah mengevaluasi dampak pengobatan terhadap risiko influenza dan efektivitas vaksin influenza, tetapi tidak menggunakan definisi yang divalidasi. Nah, hal ini memberikan potensi bias penggunaan algoritma berbasis klaim yang tervalidasi untuk influenza, dapat memfasilitasi penelitian terkait influenza dalam database pada populasi besar seperti studi tentang efektivitas dan keamanan vaksin dan pengobatan. Selanjutnya, algoritma berbasis klaim menggunakan kode klasifikasi penyakit internasional yaitu ICD-9 dan ICD-10 untuk influenza. Ini telah dievaluasi dengan akurasi yang berbeda-beda. Pada orang dewasa di Amerika Serikat yang dirawat di rumah sakit, kode ICD-9 spesifik influenza yang memiliki nilai prediksi positif PPV itu sebesar 70,8% dan spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi. Baru-baru ini algoritma berbasis ICD-10 ini diterapkan pada rumah sakit di Ontario, Kanada, memiliki PPV lebih besar dari PPV 90%, sensitivitasnya 73% sampai 83%, serta spesifisitasnya dan NPV yang tinggi. Jadi, tidak ada penelitian di Amerika Serikat yang diterbitkan hingga saat ini yang melalui uji algoritma khusus ICD-10 untuk influenza. Dan belum ada penelitian yang meneliti tentang validitas kode ICD-10 untuk influenza di rawat jalan. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi validitas algoritma berbasis ICD-10 untuk identifikasi influenza baik di rawat inap maupun di rawat jalan menggunakan klaim dan data catatan kesehatan elektronik atau EHR di Amerika Serikat. Metode yang digunakan jadi data klaim administrasi dari tahun 2015 hingga 2018 ini diperoleh dari Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, dan data EHR dengan hasil tes influenza diperoleh dari RWJ Barbanas Health. Populasi studinya subjek berusia lebih atau sama dengan 1 tahun dengan pengujian influenza yang terdokumentasi dan hasil yang tersedia. Tes yang dilakukan lebih dari 14 hari dari diagnosis influenza dikecualikan untuk menghindari kesalahan dalam klasifikasi. Selanjutnya, algoritma utama berbasis klaim ini mengidentifikasi influenza sebagai adanya kode ICD-10-CM untuk influenza itu sendiri, dikategorikan berdasarkan pengaturan baik rawat inap maupun rawat jalan dan posisi kode untuk rawat inap. Selanjutnya untuk analisis statistik, jadi karakteristik tes, sensitivitas, spesifitas, dan nilai prediktif positif PPV dan internal kepercayaan ECI itu 95% dihitung menggunakan tes positif influenza sebagai standar referensi. Selanjutnya hasil penelitian. Hubungan antara data EHR di mana N sama dengan 486.679 dan data klaim N sama dengan 257.506 menghasilkan 74.246 subjek dengan data yang terhubung. Data dari Oktober 2015 hingga Juni 2018 diperoleh dari 2 sumber di New Jersey. Data-data ini dihubungkan secara probabilistik berdasarkan tanggal lahir dengan parameter pemblokiran, jenis kelamin, dan 5 karakter pertama dari nama depan dan nama belakang. Setelah pengecualian untuk hasil tes yang tidak ada dan untuk hasil tes yang lebih dari 14 hari sejak pertemuan dengan diagnosis influenza, 430 hasil tes tetap ada untuk dianalisis, yaitu 295 dari rawat inap dan 135 dari rawat jalan.
Setelah menerapkan pengecualian, set data yang terhubung berisi 295 dan 135 hasil tes influenza yang memenuhi syarat dari 284 dan 132 individu unik pada populasi rawat inap dan rawat jalan. Populasi pasien rawat inap adalah 47,01% laki-laki dengan usia rata-rata 55, di mana rentang interkuartilnya itu 31,69 tahun. Kemudian populasi pasien rawat jalan adalah 48,9% laki-laki dengan usia rata-rata 27, di mana IQR-nya 7,57 tahun. Ada pada tabel S1. Berikut ini tabel karakteristik uji kode ICD-10 CM untuk influenza pada rawat inap dan rawat jalan di sistem layanan kesehatan besar. Bisa dilihat algoritmanya, ada rawat inap, ada kode ICD-10CM, posisi apapun, ada yang di bawahnya posisi 1, kemudian di bawahnya lagi posisi yang lebih dari 2 atau sama dengan 2. Setelah itu rawat jalan ada kode ICD-10CM2 dan ICD-10CM plus CPT atau HCPCS, dan terakhir ICD-10CM plus obat anti-influenza. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa mereka yang memiliki tes influenza yang terdokumentasi lebih muda lebih cenderung laki-laki dan memiliki penyakit paru kronis, dan lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki beberapa komorbiditas lain dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki tes influenza yang terdokumentasi. Bisa dilihat pada tabel 2. Kemudian komorbiditas lebih sering terjadi pada subjek yang diuji dalam data terkait dibandingkan dengan orang yang menderita influenza dalam klaim tabel 1 dan tabel S1 dan S2. Algoritma berbasis ICD-10 rawat inap utama untuk influenza memiliki sensitivitas 84,9%, spesifisitas 96,3%, dan PPV sebesar 83,3%. Data terdapat di tabel 1. Kemudian algoritma rawat inap yang membutuhkan diagnosis pemula utama meningkatkan spesifisitas menjadi 99,6%, rata-rata dari 97,7% sampai 99,9%, dan PPV menjadi 96,7%, di mana 95%-nya itu adalah CL. Dengan penurunan sensitivitas sebesar 54,7%, kemudian spesifisitas dan PPV serupa di seluruh kelompok umur, tahun, dan analisis dibatasi pada November sampai April, meskipun sensitivitas agak bervariasi di seluruh subkelompok. Ada pada tabel S3. Algoritma rawat jalan primer memiliki sensitivitas 76,7%, spesifisitas 96,2%, di mana 90,6% sampai 98,5%, dan PPV 85,2% pada tabel 1. Kinerja di seluruh kelompok usia dan tahun serupa kecuali sensitivitas pada usia 18,64 tahun itu menurun menjadi 50,0%. Ada pada tabel 4. Definisi rawat jalan yang mencakup kode CPT atau HCPCS berkinerja lebih buruk dengan sensitivitas 33,6%, di mana 0,6% sampai 16,7%, dan PPV-nya itu 33,3%. Demikian pula penambahan obat anti-influenza ke dalam definisi pasien rawat jalan menghasilkan sensitivitas 10% dan PPV 60%. Analisis subkelompok sekunder berdasarkan usia dan tahun tidak dilakukan karena jumlah yang terbatas. Analisis sensitivitas yang dibatasi pada satu pengamatan per subkelompok serupa dengan analisis primer. Ya, baik, seperti yang dijelaskan bahwa studi farmakoepidemiologi itu sendiri ilmu yang mempelajari penggunaan obat
dan efek pada manusia belum menggunakan definisi yang valid untuk influenza, maka digunakan algoritma ICD-10 untuk validitas diagnosis penyakitnya, sehingga dilakukan studi apakah ICD-10 benar-benar mendefinisikan penyakit influenza itu sendiri. Nah, ICD-10 sendiri selain dikembangkan untuk mengkodekan penyakit, juga membantu dalam penelitian medis dengan menyiapkan standarisasi data untuk memastikan hasil penelitian. Data Rekamedik menunjukkan bahwa ICD-10-CM untuk influenza memiliki sensitivitas 75%, lebih dari 75%, nilai positif predictive value atau nilai akurasi tes diagnostiknya lebih dari 80%, dan spesifitas yang sangat baik, yaitu lebih dari 96% untuk pasien yang dikonfirmasi influenza dengan pemeriksaan laboratorium, baik untuk pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Untuk hasil tes pasien rawat inap memiliki spesifitas 99,6%, PPV-nya 97%, tetapi memiliki sensitivitas 55% karena menggunakan diagnosis saat pulang. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kode diagnosis ICD-10-CM merupakan proksi yang berguna untuk meneliti influenza pada database. Penelitian menemukan bahwa kode ICD-10-CM memiliki hasil serupa pada pasien rawat inap di Ontario, kecuali PPV yang lebih tinggi, yaitu 91%. Beberapa penelitian yang mengevaluasi influenza dan efektivitas vaksin influenza menggunakan algoritma yang menggabungkan tes diagnostik, klaim apotek untuk obat anti-influenza, dan atau kode diagnostik. Hasilnya menunjukkan algoritma tersebut untuk pasien rawat jalan tidak cukup efektif dan tidak sensitif terhadap sebagian besar diagnosis yang dikonfirmasi. Untuk penelitian ini sendiri memiliki beberapa kelebihan, antara lain keterkaitan antara klaim dan data Rekamedik memungkinkan kinerja algoritma berbasis ICD-10-CM reliable dan dapat digunakan untuk pengujian atau penelitian yang membatasi kesalahan klasifikasi pada ICD-10 itu sendiri. Kemudian penelitian ini juga mampu mengkarakterisasi dan membandingkan kinerja algoritma dalam rawat inap dan rawat jalan di beberapa subkelompok berdasarkan usia pasien. Adapun kekurangan penelitian, fokus pada komersial orang yang diasuransikan yang diuji dalam satu sistem layanan kesehatan mungkin memiliki kemampuan generalisasi yang terbatas, meskipun temuan kami sebanding dengan penelitian validasi terbaru lainnya. Selain itu, kami hanya menyertakan pasien yang dites influenza dalam kumpulan data terkait. Belum dicoba pasien mungkin memiliki risiko dan tingkat keparahan influenza yang berbeda. Dan orang dengan influenza dalam data klaim sumber lebih muda dan menderita penyakit penyerta yang lebih sedikit dibandingkan populasi penelitian yang diuji. Adapun catatan, sebagian besar subjek penelitian diuji di lingkungan rumah sakit, termasuk sebagian besar populasi penelitian adalah rawat jalan. Namun temuan kami dari pasien rawat jalan yang pengujiannya umumnya kurang stabil, serupa dengan penelitian yang hanya mempertimbangkan hasil klinis. Analisis subkelompok tertentu memiliki presisi suboptimal karena ukuran sampel yang lebih kecil, sehingga membatasi kemampuan kami untuk mempelajari kinerja algoritma dalam rentan yang lebih sempit, kelompok umur termasuk pada usia muda. Kesimpulan dari artikel ini, kode ICD-10 modifikasi klinis untuk influenza tampaknya merupakan proksi yang wajar untuk influenza yang dikonfirmasi melalui uji klinis di lingkungan rawat inap dan rawat jalan. Para peneliti yang memprioritaskan akurasi dibandingkan sensitivitas mungkin lebih memilih untuk fokus pada diagnosa awal rawat inap. Temuan ini akan menginformasikan penelitian lebih lanjut mengenai epidemiolog influenza serta efektivitas dan keamanan vaksin dan pengobatan dalam data klaim. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang review artikel evaluasi validasi algoritma ICD-10 modifikasi klinis untuk influenza di pengaturan rawat inap dan rawat jalan di Amerika Serikat. Terima kasih.